Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di atas kereta Sembrani jurusan Surabaya ke Jakarta. Kedepan kita akan membahas sedikit tentang apakah kereta cepat Jakarta-Bandung dapat menggunakan rel ini dari Jakarta ke Surabaya. Oh, dia ada pilihan ya. Oh, dia keju. Iya, keju. Iya, yang keju tadi. Satu aja. Makanannya apa? Iya, makanan. Baik, sebelumnya izinkan kami membeli makanan terlebih dahulu di atas rangkaian kereta Sembrani karena sudah waktunya makan siang. Kita akan lanjutkan bahasan setelah yang satu ini. Boleh dilihat. Seperti kita ketahui, dengan beroperasinya kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi salah satu moda transportasi yang dapat mempersingkat waktu perjalanan penumpang, maka ada rencana dan juga permintaan masyarakat untuk meneruskannya sampai ke Surabaya. Nah, ada satu pertanyaan tadi, yaitu apakah kereta cepat ini dapat mempergunakan rel yang sudah ada dari sini sampai ke Surabaya, dalam artian Jakarta ke Surabaya. Dari media dan juga referensi yang kita baca, salah satu yang mungkin mendekati adalah yang ini. Di Quora kita bisa membaca tulisan dari Arya Hadiputra, ya. Beliau menjawab tidak, dan mungkin akan masuk akal karena ternyata rel yang dibutuhkan untuk kereta cepat itu adalah rel berstandar lebar 1435 mm atau 1,435 meter, sedangkan rel yang ada sekarang itu adalah 1,067 meter. Ya, dengan begitu untuk menaruh kereta cepatnya saja tidak bisa di atas rel yang sudah ada. Dari itu maka dibutuhkan rel yang lebih lebar dan dibutuhkan jalur yang baru. Nah, berdasarkan International Union Railways ataupun UIC, ada 3 jenis trek. Yang pertama adalah kategori 1, yaitu trek ataupun rel yang dibuat dikonstruksi untuk kereta yang sangat cepat, dan itu di atas 200 km per jam. Baik, di depan kita ini adalah kereta lama yang awal sekali nampaknya, dipergunakan pada zaman Belanda. Kemudian kategori kedua itu adalah trek ataupun jalur kereta yang dapat dipergunakan untuk high speed, tapi kecepatannya adalah 200 km per jam, ya, di bawah tadi yang kategori 1. Kemudian kategori 3 itu trek untuk kecepatan 200 km per jam juga, namun ada seksi-seksi ataupun bagian yang lebih rendah. Nah, Indonesia sendiri itu masih masuk di kategori 3, ya. Karena kalau kita ukur tadi di depan, kecepatan dari Sembrani yang kita naiki dari Surabaya ke Jakarta ataupun Argo Bromo itu maksimal nampaknya di 120 km per jam. Baik, untuk lengkapnya perjalanan kita mulai dari Pasar Turi. Di sini kita akan menuju ke kota Jakarta pada pukul 9 pagi. Nantinya akan sampai di pukul 4 atau pukul setengah 5 di kota Bekasi. Karena kita tidak turun di Gambir, tapi turun di Bekasi langsung. Jadi untuk kebutuhan tadi apakah bisa atau tidak, nampaknya itu memang tidak bisa dikarenakan lebar relnya yang ada sekarang walaupun sudah double track ataupun 2 jalur, namun lebar dari rel tersebut masih di 1067, ya, jadi masih 1 meteran lebih sedikit. Sedangkan untuk kereta cepat dibutuhkan rel yang lebih lebar menjadi 1,4 meter. Jadi ada 30 cm lebih rel yang harus dilebarkan. Nah, pelebaran rel tersebut itu bukan hanya di satu sisi, tapi keseluruhan dari Jakarta sampai ke Surabaya. Ditambah lagi pada saat rel dilebarkan, maka lahan yang ada di sepanjang jalur tersebut juga harus ditambah. Karena ditambah 30 cm, paling tidak 60 cm atau sampai 1 meter, ya. Mumpung keretanya belum berangkat, kita bahas lagi. Selain dari rel yang harus dilebarkan, ditambah dengan lahan yang harus diperluas, ya. Kemudian peron-peron yang ada di stasiun juga harus dibenahi, ya. Karena ada beberapa stasiun yang mengakomodasi lebar kereta seperti ini. Kalau keretanya ditambah lebar atau relnya ditambah lebar, maka peronnya juga harus dirubah. Nah, itu bukan cuma di satu stasiun, tapi semua stasiun dari arah Jakarta sampai ke arah Surabaya, ya.
Itu beberapa alasan. Kemudian alasan berikutnya, kereta cepat membutuhkan power ya yang berbeda dengan kereta yang sekarang. Sekarang kereta diesel ya. Berarti ada listrik aliran atas kalau memang menggunakan LAA sepanjang Jakarta ke Surabaya. Ditambah lagi listrik yang ada sekarang itu berbeda tipe arusnya, yaitu DC kalau tidak salah, sedangkan kereta cepat menggunakan AC. Jadi ada perubahan lagi di sistem daya yang harus disesuaikan ya. Nah, berikutnya adalah lintasan-lintasan yang ada. Cepatnya kereta tentunya sangat akan membahayakan bagi kendaraan-kendaraan yang ada yang melewati lintasan-lintasan yang tidak ada pagar, tidak ada palang pintu. Yang ada palang pintu pun berbahaya untuk kereta cepat, apalagi yang tidak ada. Makanya untuk kereta-kereta cepat tidak dibuat pertemuan sebidang dengan jalan kendaraan bermotor. Ya, Indonesia sendiri kalau kita dengar belakangan ya beberapa kejadian-kejadian itu banyak kendaraan-kendaraan yang menerobos dari palang pintu atau yang memang tidak mengetahui tidak ada palang pintu tapi tidak mengetahui ada kereta lewat, dan itu sangat berbahaya. Kereta cepat Jakarta-Bandung sendiri itu pagarnya pernah kebuka waktu itu, kalau tidak salah ada hewan ya yang masuk ya. Jadinya keretanya harus berhenti. Kurang lebih seperti itu ya, jadi memang butuh effort yang lebih banyak. Jadi untuk benar-benar membuat kereta cepat ke arah Surabaya, maka harus ada rel sendiri ya, disarankan seperti itu. Kemudian lagi dibuat pagar. Kemudian lagi tidak ada pertemuan-pertemuan sebidang dengan jalan yang kendaraan yang sudah ada. Nah, tentunya dibutuhkan lahan yang berbeda dari kereta yang ada sekarang, karena ini masuk di kategori 3 ya. Baik, di luar itu, nah barusan kita lihat ada pertemuan sebidang ya. Ini sangat berbahaya kalau ini adalah kereta cepat. Nah, ada yang melintas saja, tentunya akan terjadi tabrakan dan lain-lainnya. Saking cepatnya mungkin akan terpelanting ataupun bagaimana, hal-hal yang sangat tidak kita inginkan. Lalu di sepanjang lintasan kita lihat ada bagian yang berbelok. Nah, kereta cepat sendiri menginginkan jalur yang benar-benar lurus, ya kan? Ditambah lagi ada mungkin ketemu dengan bukit berbelok, maka harus dibuat terowongan. Atau kalaupun keretanya ada lewat di terowongan, maka terowongannya juga harus dilebarkan. Baik, kita akan masuk di daerah Semarang. Di sini memang area rel itu berada di sekitar rawa-rawa nampaknya di sini. Maka kadang-kadang kita dengar Semarang relnya ataupun jalur keretanya terendam oleh air. Namun sempat ada wacana untuk kereta semi cepat ya pada waktu itu dengan kecepatan di 160 sampai 180 km per jam. Nah, di kategori 3 dengan lebar rel 1,067 tadi, kita belum tahu nih apakah benar-benar bisa mengakomodasi hal-hal tersebut. Negara yang paling luas jalur kereta cepatnya saat ini adalah negara China. Ini perlintasan sebidang ya dengan jalur kendaraan ataupun jalan kendaraan bermotor. Kemudian kalau kita bandingkan ya jalur rel yang lebih lebar dengan rel yang lebih sempit, tentunya akan lebih stabil di kecepatan tinggi untuk kereta-kereta dengan jalur rel yang lebih lebar karena lebih menapak. Dan untuk yang sempit yang tadi cuma 1 meteran, kalau kecepatan tinggi tentu akan sangat agak lebih berbahaya ya dibandingkan dengan rel yang lebih lebar. Baik, kita sudah sampai di stasiun di Semarang di sini. Stasiun ini kalau menurut pendapat kami ya ataupun juga ada beberapa teman
bisa dipindah ke lokasi yang lain yang lebih tinggi atau dibuat lebih tinggi, karena area-area di kota Semarang di sepanjang rel di sisi utara itu kerap terendam banjir ya. Ini untuk naik ke kereta disediakan tadi itu ada anak tangga kecil. Berarti peron di sini juga lebih rendah dari lantai kereta kalau kita lihat seperti itu ya. Nampaknya perlu direvitalisasi ataupun dipindah ke area yang tidak banjir. Karena kalau kita perhatikan lagi, memang area-area di pantai utara Jawa itu mulai terkikis oleh abrasi sehingga air laut mulai masuk ke arah daratan. Tidak hanya di sekitar Semarang ya, Sayung, Demak, ada juga di sekitar Pekalongan. Termasuk Jakarta sendiri itu juga sudah mulai. Jadi Jakarta sedang mempersiapkan, waktu itu sudah ada rencananya itu NCICD ya, National Giant Wall lah seperti itu. Jadi dinding raksasa yang akan menghalangi air masuk ke daratan. Ya, stasiun di sini kita lihat lebih bersih. Kalau kita lihat di Jakarta kan dari arah ke mana, ke arah Tanah Abang dari BNI City itu cukup banyak. Jadi baru dapat tiket baru jalan dari Surabaya. Bagian-bagian area dari kawasan rel ada sampah, ada barang-barang bekas, ada tumpukan-tumpukan ya, ada hunian-hunian liar di jalur kereta. Nah, agak berbeda di sini kita melihat jauh lebih rapi, tidak ada yang hunian-hunian liar seperti itu. Oh iya, Boy. Kalaupun harus membuat kereta cepat Jakarta Surabaya tadi yang Jakarta Surabaya itu harus bikin baru ya. Nah, untuk yang Kalimantan, kalau memang nanti rencananya ada jalur kereta di sana yang sudah kita baca juga ya, sekalian aja dibuat relnya dengan standar 1,4 menurut dari rekomendasi-rekomendasi yang kita lihat ya. Karena dengan rel tersebut kecepatan kereta bisa sampai ke 300 di atas 250 km per jam di kategori 1 sesuai dengan tadi kategori di UIC. Baik, perjalanan akan kita teruskan ke arah Tegal dan kemudian nanti menuju ke kota Bekasi. Waktu tempuh nantinya kalau memang realisasi kereta cepat Jakarta-Surabaya dengan kecepatan 300 km per jam dan mungkin di beberapa lokasi 350 km per jam, maka dapat ditempuh dalam paling tidak 3 jam atau 4 jam. Baik, kita beli makanan. Ada jajanan ya. Ya, guncangan di dalam kereta eksekutif ataupun kereta ke jarak jauh dibandingkan dengan kereta cepat tentu lebih nyaman kereta cepat ya bagi yang sudah merasakan Jakarta-Bandung, karena sambungan relnya benar-benar tidak terasa. Baik, kita akan order. Di sini ada beberapa pilihan makanan. Nah, kalau kereta cepat yang Jakarta-Bandung biasanya hanya snack ya, karena pada saat dikasih makanan, kemudian makanannya datang, makanannya belum habis, mungkin sudah sampai di kota Bandung. Nah, kalau kereta jarak jauh seperti ini punya banyak waktu lah untuk makan. Sini aja itu ada. Oh, dia ada pilihan ya. Oh, dia keju. Iya, keju. Iya, yang keju tadi. Satu aja. Makanannya apa? Iya, makanan. Tersedia nasi goreng parahyangan, ada green chicken double, sama ada nasi ayam geprek. Nasi ayam geprek. Ayam geprek. Coba yang parahyangan, Mbak. Nasi goreng parahyangan isinya ayam goreng sama ada telur ceplok. Boleh dilihat. Seperti ini. Oh, enggak. Oke. Ayam geprek. Ada green chicken double, ayam dua, nasi satu. Ada apa? Ayam geprek seperti ini ya. Kayak gimana?
Iya, oke. Ayam gepreknya mau berapa? 2 sekalian? Ada lihat apanya? Kenapa? Ada nasi green chicken double. Ayam 2, nasi 1. Oh, siap. CFC. Sama nasi goreng. Lalu berikutnya yang kita dengar adalah biaya. Biaya untuk kereta cepat Jakarta-Surabaya kurang lebih 500-an triliun. Baik, kita sudah sampai di Tegal. Tegal di sini banyak kereta-kereta tua yang ditumpuk di bagian samping stasiunnya. Nah, dengan biaya segitu, kita belum tahu nih apakah akan meneruskan yang dari Bandung, Tegal Luar, atau membuat rel baru ya dari Jakarta, misal dari arah Karawang misal ya. Tapi kita nggak tahu nih aslinya. Lalu diteruskan menuju ke kota-kota yang ada. Apakah lewat Semarang atau dilarikan ke arah selatan? Nah, beberapa referensi yang kita lihat diteruskan ke selatan, ke arah Jogja, nantinya juga ke arah Solo, ya Solo, kemudian menuju ke Surabaya. Stasiun-stasiun yang kita lihat di sepanjang jalur kereta dari Jakarta ke Surabaya juga masih banyak stasiun-stasiun yang dari zaman bangunannya itu dari zaman Belanda. Nah, ini contoh-contoh perlintasan sebidang yang ada di sepanjang jalur kereta Surabaya-Jakarta. Yang tidak ditutup juga lumayan banyak ya. Yang barusan itu tidak ditutup, yang ini juga ditutup sedikit. Hal-hal inilah yang nantinya harus dihindari. Biasanya untuk jalur kereta cepat mereka akan membuat pagar seperti yang ada sekarang dan benar-benar tidak dapat dilalui oleh kendaraan, apalagi masyarakat. Untuk lintas kendaraan yang bertemu seperti ini, perlintasan sebidang, lebih diutamakan untuk membuat flyover ataupun juga underpass ya. Sedangkan untuk jalan kecil dibuatkan overpass ataupun jembatan. Kemudian selain orang, kendaraan, ada lagi nih hewan ya. Hewan-hewan kadang-kadang kita lihat di pinggir rel itu ada kambing, sapi dan lain-lain. Nah, kalau yang lewat kereta cepat kemudian hewannya nyebrang, selesai. Hal-hal tersebut menjadi pertimbangan-pertimbangan untuk realisasi dari kereta cepat Jakarta-Surabaya. Kita mengharapkan modernisasi dalam infrastruktur, namun tentunya ada pertimbangan untuk tidak bisa memakai rel yang sudah ada ya, karena tadi kalau mau membuat jalur baru. Baik, kita sudah sampai di Bekasi dan stasiunnya di sini sudah sangat besar, mendukung double track ya. Karena double track sendiri itu dibuat 4 jalur dari Manggarai ke Cikarang untuk memisahkan kereta jarak jauh dan KRL sehingga perjalanan menjadi optimal. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.